Shalom Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan, dengan kasih setia Tuhan, pagi ini kita bisa mengatur persembahan kita kepada Tuhan, yakni korban pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 hal penting yang harus kita renungkan dengan sungguh-sungguh pada waktu kita memutuskan untuk percaya, mengikuti, dan mengenal Tuhan. Pertama, kita harus memperhatikan alasan yang menjadi motivasi kita di dalam mengiring Tuhan. Ada beragam motivasi seseorang menjadi Kristen. Tidak jarang ada motivasi yang keliru. Mereka berpikir bahwa menjadi seorang Kristen, maka hidup mereka akan terus diberkati oleh Tuhan. Mereka akan terhindar dari semua keburukan hidup. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tawaran ini tak ubahnya seperti tawaran iblis pada waktu mencobai Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus sedang berpuasa 40 hari 40 malam. Firman Tuhan sendiri menjelaskan bahwa Tuhanlah yang lebih dahulu memilih dan mengasihi kita. Seharusnya inilah yang menjadi alasan utama mengapa kita mau hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oleh karena Tuhan telah bermurah hati menyelamatkan saya di dalam pengorbanan Kristus, maka kemudian saya pun mau mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Motivasi yang demikian akan menjadikan iman kita memiliki dasar yang teguh di dalam Tuhan. Sekalipun ikut Tuhan tidak mudah, kita bisa dicela, kita tidak bisa menikmati kenikmatan dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Di depan ada tantangan dan pergumulan, namun kita akan tetap ikut dan melayani Tuhan yang sudah menebus kita dari hukuman maut. Bagian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah cara kita mengikut Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi pemimpin hidup kita. Dialah Tuhan dan kitalah hamba-hambanya. Dialah yang berhak mengatur dan mengarahkan hidup kita di jalan kebenaran. Hidup kita telah ditebus dan menjadi milik Kristus. Tidak sepatutnya kita mengatur Tuhan dan meminta Tuhan melayani semua keinginan kita. Dialah Tuhan, dan kita harus membuka hati dan membiarkan Tuhan bekerja dengan leluasa. Kita harus terus belajar untuk mengikuti tuntunan firman Tuhan dengan taat dan setia. Bagian yang terakhir adalah tujuan kita dalam mengiring Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Ia tidak membebaskan umat Israel dari perbudakan bangsa Romawi. Tuhan Yesus tidak memulihkan mereka di bagian itu. Padahal, itulah yang paling mereka harapkan pada waktu itu. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia agar kita mempunyai hidup yang sejati di dalam Dia, agar kita berbalik dari kehidupan yang sia-sia kepada kehidupan yang berkemenangan melalui kematian dan kebangkitannya. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa tujuan kita mengiring Tuhan adalah agar kita dipuaskan di dalam kasih, di mana Tuhan akan memuaskan kita dengan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala tawaran dunia. Tuhan ingin agar kita mempunyai tujuan hidup yang sejati, mempermuliakan nama Tuhan, dan menikmati Tuhan, dipuaskan secara penuh di dalam kasih-Nya. Jikalau kita sudah mempunyai tujuan hidup yang demikian, maka kita pun juga bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dengan benar, di mana kita akan menyatakan kemuliaan dan keagungan Tuhan di sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian untuk kembali kepada kehidupan seorang Kristen yang sejati. Apapun yang akan kita lakukan hari ini, mari membawa hormat, kemuliaan, dan ucapan syukur bagi Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sepanjang hari ini
di mana kita akan percaya, mengiring, dan semakin belajar mengenal Tuhan dan kuasa-Nya. Amin. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk